Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila SPD. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Malikus Saleh, dengan nomor induk mahasiswa 2307611108. Hari ini, Rabu 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning pada materi menganalisis unsur teks berita kelas 7 SMP Negeri 3 Langkahan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadir. Adinda, Anita, Cukutia. Di tangan kalian ini semualah ada sebuah karya. Ketika karya itu kalian asah, kalian belajar, akan menjadi lebih tajam karya kalian itulah. Kita akan belajar mengenai teks berita. Apa tujuan? Tujuan dari teks berita. Tujuannya, inilah tujuan pelajaran kita hari ini, agar kalian nanti akan mengetahui apa pengertian dari berita, unsur-unsur berita. Inilah tujuan kita belajar hari ini, ya. Sekarang kita akan belajar mengenai teks berita. Ibu akan menampilkan sebuah media pelajaran hari ini. Ya, kita materinya hari ini teks berita. Mungkin sudah ada yang tahu apa itu teks berita? Apa itu teks berita, Siva? Teks berita menyampaikan suatu peristiwa atau kejadian secara faktual atau berdasarkan fakta. Ya, itu teks berita. Di sini, di dalam teks berita, kita akan belajar teks berita. Apa itu teks berita? Teks berita adalah teks berita jenis teks yang bertujuan menyampaikan informasi mengenai sebuah peristiwa terbaru secara objektif dan jelas. Inilah yang dinamakan sebuah teks berita. Teks berita itu biasanya mengikuti struktur piramida terbalik. Dimulai dengan informasi terpenting di bagian awal dan dilanjutkan dengan informasi tambahan yang mendukung. Ya, harus ada informasi yang mendukung. Isi berita harus faktual, harus akurat, dan tidak terpengaruh oleh opini pribadi si penulis. Ini harus nyata. Tujuan utama dari teks berita adalah memberikan informasi kepada pembaca yang lengkap dan jelas. Itulah yang dinamakan pengertian dari teks berita. Ada unsurnya. Apa saja unsur-unsur dari berita? Unsur-unsur berita mempunyai sebuah rumus. Di unsur berita itu mempunyai unsur berita. Ada rumusnya. Rumus berita. Unsur teks berita ada 6 macam, atau yang terlebih terkenal dengan sebutan 5W1H. Inilah. Apa saja itu 5W1H? Di situ 5W1H ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itulah yang dinamakan unsur berita. Ada 6 unsur beritanya yang kita sebut
yang kita sering dengar itu adalah 5W1H. Dari keenam unsur berita itu dapat kita singkat, dapat agar kita lebih mengingatnya. Kita singkat dengan sebutan adik Simba untuk memudahkan di dalam mengingatnya. Unsur 5W1H. Yang pertama itu apa atau what. Yang dimaksud apa atau what itu adalah kata apa digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. Contohnya, apa yang terjadi peristiwa hari ini? Itu contohnya menggunakan unsur 5W1H menggunakan apa? Apa yang terjadi peristiwa hari ini? Itu menggunakan apa? Yang kedua itu di mana atau where dalam bahasa Inggrisnya. Where itu kata di mana digunakan untuk memberitahu lokasi peristiwa tersebut. Contohnya apa coba? Menggunakan di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Itu menggunakan di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di SMP Negeri 3 Langkahan. Itu menggunakan kata di mana. Yang ketiga menggunakan kata kapan atau when. Kata kapan digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya peristiwa. Kapan peristiwa terjadi? Kapan? Menggunakan kata kapan atau bahasa Inggrisnya when. Yang keempat itu siapa? Atau bahasa Inggrisnya apa? Wow. Kata siapa digunakan untuk menjelaskan orang-orang yang terlibat pada peristiwa tersebut. Biasa pelaku di situ ada korban atau saksi mata. Yang kelima adalah mengapa atau bahasa Inggrisnya apa? Why. Kata mengapa adalah jawaban dari penyebab, dari alasan atau latar belakang sebuah peristiwa. Itulah kita menggunakan kata mengapa. Nanti Ibu kasih contohnya. Yang keenam adalah bagaimana atau how. Kata bagaimana itu digunakan untuk menjelaskan sebuah proses terjadinya peristiwa dalam kondisi terkini sesuai urutan waktu, sesuai dengan urutan waktu kejadian.
adalah contohnya. Apa? Apa yang terjadi? Apa yang terbakar? Contohnya. Dengan siapa? Siapa pertama kali melihat? Siapa yang membantu memadamkan? Itu menggunakan kata siapa? Di mana? Ini menggunakan rumus yang di mana? Di mana terjadinya banjir? Kapan? Kapan terjadinya banjir atau kebakaran? Contohnya seperti di sekolah kita. Kapan terjadinya banjir di sekolah kita? Kan selalu setiap tahun di sekolah kita banjir. Itu bisa menggunakan rumus 5W1 1H. Mengapa? Apa penyebab banjir? Itu ya. Itu adalah contoh dari rumus 5W1H. Untuk mengingatnya, Ibu akan membagi sebuah kelompok terlebih dahulu. Tadi belum Ibu bagi kelompoknya. Sekarang Ibu bagi kelompok, setiap kelompok. Boleh perwakilan yang duduknya tadi maju satu. Ambil kertas yang ada pada Ibu. Boleh, silakan. Dan silakan dibuka kertasnya. Kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 1, Ya. kelompok 2, 3. kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, sekarang udah Ibu bagi kelompoknya. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah contoh berita. Ibu akan menampilkan sebuah contoh berita. Inilah contoh dari berita. Nah, silakan. Berikut laporan Kopi Gunung Anies dari Padang. 19 tahun berlalu sejak gempa bumi dengan magnitudo 9. Ini adalah contoh dari teks berita. Sekarang Ibu akan membagikan sebuah tugas untuk kalian. Ibu bagikan LKPD untuk kalian tugasnya. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tadi kelompok 1 mana? Kalian kerjakan tugasnya secara berkelompok. Kalian kerjasama dengan kawan satu kelompok. Silakan. Kalian bisa jawab di belakang kertas kertas yang telah Ibu bagikan. Kalian baca terlebih dahulu itu sebuah teks beritanya, lalu kalian kerjakan menganalisis unsur beritanya menggunakan rumus 5W1H. Di situ. Silakan dikerjakan sekarang. Kalian dikerjakan, tulis saja di belakang ataupun di belakang sini boleh, di sini. Silakan dikerjakan. Yang tidak mengerti boleh bertanya kepada Ibu. Ibu kasih waktu 10 menit untuk menjawab soal tadi. Baik, silakan dikerjakan. Waktunya tidak lama.
tidak tahu boleh ditanyakan kepada ibu. Kan? Saya nggak tahu. Dan baca dulu. Baca. Setelah itu kalian cari rumus 5W 1H-nya. Jawab di belakang sini. Oke? Ada yang tidak tahu? Boleh bertanya. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Udah siap kan? Udah siap? Siap. Sekarang kalian presentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan maju ke depan. Maju semua ya. Silakan. Yang lain perhatikan. Udah hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerjasama dari kelompok kami. Apa yang terjadi? Sebuah pabrik tekstil terbakar. Apa yang terbakar? PT Majaya, sebuah pabrik tekstil di Jalan Merdeka, Bandung. Siapa yang pertama kali melihat api? Warga sekitar yang melihat asap hitam mengepul dari dalam pabrik. Siapa yang membantu memadamkan api? Petugas pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung dan warga sekitar. Di mana kebakaran terjadi? Di Jalan Merdeka, Bandung. Kapan kebakaran terjadi? Rabu 29 bulan 2 malam sekitar pukul 22. Kapan api dapat dipadamkan? Pukul 4 jam setelah api pertama kali terlihat. Apa penyebab kebakaran? Belum diketahui pasti. Bagaimana api dapat dipadamkan? Dengan menggunakan mobil pemadam kebakaran dan bantuan dari warga sekitar. Sekian dari kelompok kami, lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan kelompok 2. Ya. Yang lain dengarkan.
Siapa? Siapa yang pertama kali melihat api? Siapa yang membantu memadamkan api? Warga sekitar yang melihat asap hitam mengumpul dari dalam pabrik. Petugas pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung dan warga sekitar. Di mana? Di mana kebakaran terjadi? Di Jalan Merdeka Bandung. Kapan? Kapan kebakaran terjadi?
Oke, selanjutnya udah, silakan susun, jangan disusun, kembalikan ke tempatnya. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Kumpulkan, jangan curang. Kalau curang apa hukuman Buddhis? Oke, soal nomor 5. Dari keenam unsur berita, dapat disingkat dengan apa? 1, 2, 3, 4, 5. Pilih jawaban yang paling tepat. Oke. Soal sudah selesai, silakan kalian duduk kembali. Oke. Silakan duduk kembali. Sekarang Ibu mau ambil nilai. Jawaban yang benar itu nilainya 10. Kalau salah, kosong. 50, 20 untuk kelompok 1 dengan nilai 50, kelompok 2 50, kelompok 3 20 dan kelompok 4 50. Selamat. Tepuk tangan. Ibu kasih reward, Ibu kasih hadiah untuk kalian. Ibu dapat semua setiap kelompok hadiahnya. Ya. Untuk setiap kelompok hadiahnya ada semua. Sekarang kesimpulan dari pelajaran hari ini. Tadi sudah kita belajar mengenai teks berita. Kalian sudah tahu apa itu pengertian dari teks berita, apa itu tujuannya, apa itu unsur-unsur dari teks berita. Tadi unsur-unsurnya ada apa saja? Ada 6 ya? Unsurnya ada 6. Yang pertama, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Disingkat dengan sebutan apa? Adisimbang. Ya, disingkat dengan sebutan adisimbang. Sekarang, apa yang kalian dapatkan dari pelajaran hari ini? Bagaimana pelajaran hari ini? Baik. Menyenangkan atau tidak belajar hari ini? Semangat kan? Semangat. Dengan kita bermain game lebih semangat. Baik. Untuk kegiatan selanjutnya, untuk pelajaran besok, kita ke struktur teks berita. Jadi